pagi. Puji nama Tuhan, kita hadir lagi di sini. Di USMU terakhir, bulan Oktober tahun 2020. Kami hadir di hadapan Anda kali ini untuk menayangkan program kebanggaan kita, virtual, Firman Tuhan Allah. Edisi ke-21 di bulan Oktober tahun 2020 akan dilayani oleh penyelenggara bimbingan masyarakat Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Tuban. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari bumi ini air, kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di kali ini dalam kegiatan virtual Bimas Kristen, saya akan membawa renungan singkat untuk menguatkan iman kita di tengah-tengah kehidupan yang kita sedang jalani saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan, buat perlindungan yang kami rasakan hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, sehingga kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat, menjadi pegangan, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Berfirman Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin.
Pembacaan kita di saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yakni kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-8 yang berjudul Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan singkat yang saya bawa di hari ini adalah berbahagialah dalam ujian iman yang kita hadapi. Bapak Ibu, pada umumnya orang akan bahagia apabila ia mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya. Perjalanan hidup akan terasa mulus tanpa rintangan dan hambatan yang berarti. Itu ketika kita ada dalam kebahagiaan. Tapi keadaan akan berubah secara drastis ketika berbagai-bagai ujian, pencobaan, masalah yang terjadi sehingga sulit rasanya menemukan orang yang tetap bahagia saat itu. Ketika pencobaan datang, kita cenderung tidak bisa menerima keadaan dengan baik, dan kadangkala kita cenderung untuk berespon negatif. Kita marah, kita kecewa, kita murung, kita bersedih, kita patah hati, kita galau, putus asa, tersinggung, dan bahkan mungkin kita berontak kepada Tuhan maupun kepada diri kita sendiri dengan keadaan yang kita alami. Dan hari-hari ini ada keadaan-keadaan yang kita alami. Yang paling besar hari ini yang kita hadapi adalah pandemi COVID-19. Ini masuk kepada seluruh bangsa dan semua manusia memiliki rasa ketakutan. Dan ditambah lagi dengan keadaan-keadaan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita secara pribadi. Ada masalah ekonomi, ada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu pekerjaan, baik pun itu hubungan antara satu dengan yang lain. Kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah atau ujian. Berbicara mengenai kehidupan, saya rasa bahwa setiap manusia pasti ada rasa takut, Bapak Ibu. Tetapi dalam Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai ayat yang keempat, nats membimbing kita, namun kita akan melihat ayatnya yang kedua terlebih dahulu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya di sini satu poin penting dari renungan yang saya bawa di hari ini adalah mari milikilah pandangan atau cara pandang yang berbeda. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena cara pandang yang salah cenderung kita sebagai manusia akan mengambil keputusan yang salah. Sebaliknya jika kita memiliki cara pandang yang positif, cara pandang yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan, cenderung dan otomatis kita akan melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Tetapi tergantung dari sudut pandang kita. Nah, di dalam terjemahan sederhana Indonesia, Yakobus 1 ayat yang kedua dikatakan begini, saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita bagimu. Artinya bahwa kita harus memandang sebuah ujian, masalah, tekanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu sebagai berkat. Berkat apa Bapak Ibu? Berkat pengalaman rohani, berkat kedewasaan,
berkat kita naik level kepada tingkat 1 dalam kehidupan kerohanian kita. Kita lihat sebagai contoh Bapak Ibu dalam Kejadian 22, ketika Abraham baru mendapatkan anak yang ditunggu lama, Ishak, Tuhan memerintahkannya, Tuhan berfirman kepadanya, bawa anak ini ke wilayah Moria untuk menjadi korban bakaran. Bapak Ibu sebagai bapak baru mendapatkan anaknya, yang baru memiliki anaknya, tiba-tiba diperhadapkan dengan ujian bahwa dia harus mempersembahkan anak ini sebagai korban bakaran. Tetapi di ayatnya yang ke-7 dari Kejadian 22 dikatakan bahwa jangan lakukan apapun terhadap anakmu itu. Sekarang aku sudah tahu bahwa kamu percaya penuh dan taat kepadaku dengan menyerahkan anakmu satu-satunya yang sangat kamu kasihi itu kepadaku. Dan di sini Abraham mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan mengenalnya dengan orang yang taat. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Nah, makanya di dalam tekanan ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mari kita pandang itu sebagai berkat. Jangan kita mengeluh, jangan kita menjadikan ujian itu sebagai beban dalam kehidupan kita. Sebagai contoh juga Ayub Bapak Ibu, kita lihat di dalam Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Dikatakan bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub mengetahui dengan setiap berbagai masalah yang dia hadapi, ujian yang datang dari Tuhan, itu akan membawa dia kepada hasil yang baik yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu, ujian itu bukan sebuah malapetaka, bukan sebuah beban, tetapi sebagai berkat pendewasaan, di mana menuntut pengakuan kepercayaan kita kepada Kristus yang harus dibuktikan oleh perbuatan baik atau respon yang benar dari kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika kita sudah memiliki cara pandang yang benar, kita memandang ujian sebagai berkat, maka dengan sendirinya lewat ujian-ujian yang kita alami, kita mendapatkan pengalaman, dan pengalaman itu akan membawa kita kepada kematangan atau kedewasaan dalam berpikir. Di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ketiga sampai kayak ayatnya yang keempat dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Dan artinya bahwa ketika kita sudah mengalami berbagai-bagai ujian, kita mengalami berbagai-bagai macam masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, nah itu akan membawa kita kepada proses kematangan, proses kedewasaan dalam mengikut Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Dan di samping itu juga, setelah kita mendapatkan kedewasaan, kita sudah dewasa di dalam Tuhan, Bapak Ibu, kita juga perlu bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan dengan bentuk apa Bapak Ibu? Dengan bentuk kita meminta hikmat. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Untuk apa? Untuk berjalan, untuk melewati setiap ujian-ujian, untuk melewati setiap proses kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Yakobus 1 juga ayatnya yang kelima dikatakan bahwa tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu, mari, yang paling penting di sini adalah kita bergantung kepada Tuhan ketika ujian itu datang. Jangan kita bergantung kepada manusia, jangan kita bergantung kepada uang kita, jangan kita bergantung kepada jabatan kita, jangan kita bergantung kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi mari taruhlah kebergantunganmu yang pertama kepada Tuhan. Yang paling utama itu adalah Tuhan. Bahkan di dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Tuhan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, mari kita bergantung kepada Tuhan. Jangan kita bergantung kepada hikmat yang kita punya, jangan kita bergantung kepada hikmat dunia, jangan kita bergantung kepada teori-teori yang ada di dunia ini. Kita boleh pelajarinya, tetapi yang paling utama mari kita pegang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, hikmat itu adalah pimpinan Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita untuk dapat bertindak benar serta memampukan kita membuat keputusan praktis sesuai hukum Tuhan. Jadi artinya bahwa hikmat itu berasal dari pimpinan Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita, dan kita tidak perlu mengurangi maupun menambahkan firman Tuhan atau kita menggunakan firman Tuhan sebagai tameng dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita lakukan apa yang sudah Tuhan firmankan, apa yang sudah Tuhan berkata dalam firman-Nya. Mari kita ikuti itu secara praktis dalam kehidupan kita. Hal yang terakhir yang harus kita miliki
setelah kita memiliki cara pandang yang benar, kita sudah dewasa di dalam kehidupan rohani kita, kita sudah menaruhkan kebergantungan hidup kita kepada Tuhan, maka yang paling terakhir adalah mari kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kita menjalani hidup ini dengan fokus, dengan mata tertuju kepada Tuhan. Mengapa? Karena di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan sebagai berikut, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Artinya begini Bapak Ibu, mari kita memiliki kefokusan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang karena kita gagal fokus, kita akhirnya bimbang, kita cemas, kita meragukan Tuhan. Akhirnya timbullah persengutan di dalam ujian maupun masalah yang sedang kita hadapi. Akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Bahkan kita bertanya kepada Tuhan, mengapa kita harus mengalami kejadian-kejadian ini? Kita mengapa harus mengalami keadaan-keadaan seperti ini? Padahal dalam Korintus dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Artinya bahwa setiap ujian yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah tahu kadar iman kita. Tuhan sudah tahu apakah kita mampu dalam menghadapi ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita memiliki kefokusan dalam kehidupan kita. Kita memandang Tuhan, kita tertuju kepada Tuhan, kita tertuju kepada firman-Nya, dan saya percaya bahwa kita akan melewati setiap ujian yang datang dalam kehidupan kita dengan baik. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya akan membuat sebuah statement bahwa keraguan-keraguan hanya membawa kita kepada kehancuran serta terintimidasi, tetapi kebergantungan hidup kepada Tuhan menumbuhkan semangat untuk bergerak maju. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya tidak mengetahui keadaan apapun yang sedang Bapak Ibu alami saat ini di manapun Bapak Ibu berada. Tetapi yang pastinya saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita ada dalam sebuah keadaan, ada dalam sebuah ujian yang datangnya dari Tuhan, mari kita pandang itu sebagai berkat yang datang dari Tuhan. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain, kita tidak perlu memikirkan hal-hal negatif, tetapi mari kita pandang itu sebagai berkat yang datang dari Tuhan. Lalu kita pandang itu, kita belajar dari hal itu. Untuk apa? Untuk proses pendewasaan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita bergantung sama Tuhan dan mari kita fokus kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan, sebab Tuhan itu adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada orang lain, tidak ada manusia yang sehebat Tuhan. Kuasanya sungguh besar dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kenal firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi rema, dapat menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan kami ke depannya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami, berikan kami kekuatan di tengah-tengah masalah, tekanan, ujian yang sedang kita hadapi Tuhan. Dan kiranya Tuhan bekerja dalam hati kami sehingga kami boleh fokus kepada Engkau, mata kami boleh tertuju kepada Engkau, dan biarlah kami juga memiliki hati yang bergantung kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu di dalam Engkau itu ada jawaban yang pasti. Bapa, saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Kiranya kami minta penyertaan-Mu Tuhan atas bangsa kami, sehingga kami ada aman di dalam perlindungan-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati dari pusat hingga kepada jajaran-jajaran yang ada di daerah, dari presiden hingga kepada aparatur negara yang paling ada di daerah-daerah Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, kekuatan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka sedang jalani untuk kemajuan bangsa kami ini Tuhan. Dan bahkan kami berdoa juga Tuhan bagi Kementerian Agama di seluruh wilayah Indonesia. Kiranya Tuhan berkati dari pusat hingga kepada daerah-daerah. Tuhan berkati sehingga Kementerian Agama tetap eksis, tetap menjadi wadah yang baik dalam mewadahi setiap agama-agama yang ada di bangsa ini Tuhan. Dan bahkan berdoa bagi pemimpin dan setiap orang yang bekerja di dalamnya. Tuhan berkati sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami jalankan di hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami pohon berkat daripada-Mu.
Kiranya berkat Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus itu datang, masuk dalam kehidupan kita. Mulai dari saat ini sampai kepada Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan kita pohon berkat ini hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Demikianlah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, program virtual
yang telah kita saksikan bersama. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, serta pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Akhir kata, saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali dalam edisi virtual selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, dan Tuhan kiranya selalu memberkati.